Ya, halo. Pada video kali ini kita akan bahas tentang materi kaidah pencacahan. Ya, ini materi pertama kita di semester ini. Dimana daftar isi yang akan terdapat di video ini yaitu tabel dan diagram pohon, dimana kita menentukan semua kejadian yang mungkin dari suatu kejadian. Kemudian kaidah penjumlahan dan perkalian. Jadi kita bisa langsung menghitung tanpa mencacah semua kemungkinannya. Kemudian pencacahan berulang dan tidak berulang, serta yang terakhir faktorial ya. Jadi kaidah pencacahan itu kan sebenarnya kita mencacah atau aturan-aturan ketika kita menguraikan segala kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kejadian ya. Nah, tabel dan diagram pohon. Ya, jadi tabel dan diagram pohon ini adalah cara kita untuk menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Semua kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa ya. Misalkan kita pergi ke sebuah toko pakaian, kita ingin mencari kemungkinan-kemungkinan busana yang bisa kita dapatkan dari toko pakaian ini. Dimana busananya kan ada topi, ada jas, dan celana. Pasangan-pasangannya berapa ada, kan seperti itu ya. Ada 3 buah topi, 3 buah jas, dan 2 buah celana. Kita misalkan topinya ada 3, berarti ada topi A, B, dan C. Kemudian jasnya ada jas 1, 2, dan 3, dan celananya ada celana X dan Y ya. Nah, dengan tabel kita buat dulu seperti ini. Jadi ini bisa bebas ya, 1, 2, 3 nya atau jas 1, 2, 3 nya bisa ke samping, bisa ke bawah. Topinya A, B, C bisa ke samping, bisa ke bawah ya. Nah, kemungkinan yang pertama untuk topi dan jas kan topi pertama, topi A dan jas pertama A1 jadinya ya. Kemudian topi A dengan jas yang kedua A2, topi A dengan jas ketiga A3, dan seterusnya ya. Didapatkan 9 kemungkinan pasangan antara topi dan jas yang mungkin bisa kita dapatkan. Kemudian 9 kemungkinan ini kita pasangkan dengan 2 kemungkinan celana yang ada tersedia, yaitu celana X dan Y. Kalau A1 kita sandingkan, atau kan bisa dia bersanding dengan celana X. Artinya di sini A1X ini artinya adalah topi A, kita memilih kemungkinan topi A, jas 1, dan celana X. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, topi A, jas 1, dan celana Y. Kemudian yang ketiga, topi A, jas 2, dan celana Y ya. Itu seterusnya. Di sini ada 18 kemungkinan total kita memilih topi, jas, dan celana melalui cara tabel ya. Jadi diuraikan kita dapatkan 18 cara. Kemudian dengan diagram pohon sama caranya dengan pemisalan yang tadi. Kita di sini bedanya kita uraikan dulu kemungkinan yang pertama, yaitu topi. Ada 3 buah topi A, B, dan C. Kemudian masing-masing topi ini masih berpeluang atau punya kesempatan disandingkan dengan pilihan 3 buah jas ya. Jadi masing-masing topi disandingkan dengan 3 pilihan jas A1, A2, A3 sampai C1, C2, C3. Kemudian A1 ini kan artinya topi pertama, topi A, jas pertama. Ini masih ada peluang disandingkan dengan 2 kemungkinan, celana X atau celana Y, kan gitu ya. Dia ada 2 kemungkinan, A1X dan A1Y. Begitupun juga dengan yang lainnya ya. Masing-masing ada 2 kemungkinan, sehingga nanti totalnya sama dengan yang didapatkan di tabel. Ada 18 kemungkinan paduan busana yang bisa kita dapatkan ya. Jadi boleh kalau misalkan lebih mengerti tentang tabel, boleh diagram pohon juga bisa ya. Jadi materi ini Bapak percepat karena kemungkinan kan kalian sudah dapatkan sebelumnya ya. Nah, kemudian kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Jadi ini dihadapkan oleh 2 kemungkinan. Kalian nanti ada 2 kejadian yang saling terlepas, tidak ada hubungannya sama sekali, atau cara untuk menentukan kejadian pertama tidak ditentukan oleh cara yang kedua. Itu untuk gambar yang A maksudnya. Kemudian gambar yang B, cara kejadian pertama masih ada hubungannya atau bisa ditentukan dengan cara kejadian yang kedua. Contohnya seperti ini.
Ada dua contoh di mana ada 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan pada suatu kelas. Untuk kasus yang pertama akan dipilih satu orang saja untuk mewakili kelas, dan yang kasus yang kedua akan dipilih untuk 2 orang untuk mewakili kelas. Untuk contoh yang pertama itu bisa kita kelompokkan menjadi kaidah penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah kaidah perkalian ya. Kenapa kaidah penjumlahan? Kita analisis sekarang. Ya, kalau kalian perhatikan ada 18 siswa laki-laki, berarti kalian kalau misalkan memilih satu orang siswa di antara kelas tersebut, di antara kalian memilih banyaknya siswa laki-laki dan memilih siswa perempuan, apakah saling mempengaruhi? Kan tidak ya, karena kalau siswa laki-laki kan kita tinggal pilih satu di antara 18, ada 18 cara. Sedangkan perempuan juga satu di antara 17 cara, ada 17 cara. Jadi total kita memilih satu di antara laki-laki atau perempuan ada, tinggal dijumlahkan 18 ditambah 17, hasilnya 35 cara. Jadi tidak terikat antara memilih laki-laki dan perempuan. Tinggal dijumlahkan ya, ada 35 cara. Makanya namanya kaidah penjumlahan ya. Nah, kalau misalkan kalian masih ragu benar apa nggak dapat 35 cara, silakan kalian coba uraikan melalui tabel atau diagram pohon yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi itu sebagai pembuktiannya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, kalau misalkan dipilih 2 orang dari kelas tersebut, nah tadi kan laki-laki ada 18 cara, yang perempuan ada 17 cara. Nah, maksudnya terikat di sini adalah dari satu orang dari 18 laki-laki itu kan ada kemungkinan disandingkan oleh salah satu dari 17 perempuan itu. Kan terikat, kan ada hubungannya ya. Satu orang dari 18 laki-laki masih ada kemungkinan dengan 17 perempuan, satu orang dari 17 perempuan itu kan gitu ya. Jadi masing-masing siswa laki-laki bisa disandingkan dengan 17. Jadi kalau kalian bayangkan di diagram pohon, satu laki-laki cabangnya ada 17 perempuan, kan bisa disandingkan ya. Jadi kalau satu laki-laki 17 berarti 18, ada berapa cabang? Tinggal 18 kali 17 cara. Ya, jadi makanya dinamakan kaidah perkalian. Ada 306 cara, lebih banyak ya. Sekali lagi, kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa buktikan dengan tabel atau diagram pohon. Ya, jadi di sana kasarnya perbedaan antara diagram penjumlahan dan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Ya, jadi kita langsung ke contoh soal. Nah, Bapak bilang lagi sebelumnya kalau kaidah penjumlahan itu ciri khasnya biasanya dipilih satu jenis saja dari sekian banyak cara. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan ini kalian lihat di contoh soalnya ada 3 contoh soal yang Bapak sediakan di awal. Kita perhatikan yang pertama, tuku alat tulis kan ada 20 buku tulis tipis, 25 sedang, 10 tebal. Dipilih cuma satu. Berarti untuk memilih tipis atau memilih tebal atau memilih sedang kan tidak saling terikat ya, karena cuma memilih satu. Jelas ini adalah kaidah penjumlahan. Jadi yang pertama ada 20 cara, yang sedang ada 25, yang tebal ada 10. Karena ini kaidah penjumlahan berarti tinggal ditambah ya, hasilnya 55 cara. Kemudian soal yang nomor 2 lagi, dia akan memilih satu butir kelereng dari 18 putih, 15 hitam, dan 12 biru. Akan dipilih satu. Berarti dia kan tidak terikat lagi ya. Jadi ini terpisah, sehingga ini merupakan contoh kaidah penjumlahan lagi. Sehingga didapat 18 cara, 15 cara, dan 12 cara. Kaidah penjumlahan berarti dijumlahkan ya. Sekali lagi, kalau misalkan gampangnya kalian ketika dipilih cuma satu, itu pasti, terus kemungkinan besar itu adalah kaidah penjumlahan ya. Kalau nomor 3, yang diminta apa? Pasangan baju dan tas. Pasangan nggak mungkin satu dong ya, di 2. Jadi ini kaidah perkalian, karena ada hubungannya memilih baju dan memilih tas. Baju ada berapa? Ada 3. Kemudian tasnya ada 5 ya. Berarti satu baju itu bisa disandingkan dengan 5 tas. Kalau ada 3 baju, berarti ada berapa cara? Kan tinggal dikali ya, 15 cara. Nggak percaya, coba 3
diuraikan lewat tabel. Selalu pembuktiannya menurut tabel atau diagram pohon. Benar nggak ada 15 cara. Jadi sebenarnya kaidah penjumlahan dan perkalian ini mempersingkat waktu kalian. Jadi tanpa menguraikan dengan tabel dan diagram pohon, udah langsung tahu, oh ada 15 cara. Oke, kayak gitu ya. Sekarang nomor 4 dan nomor 5. Kalau nomor 4 coba perhatikan. Nah, di sini ada menu makanan ya, ada 4 macam menu makanan: sayur, lauk, buah, dan minuman. Masing-masing juga ada macamnya. Kemudian yang ditanya kan berapa banyak menu makanan. Menu makanan kan enggak satu ya, kan banyak tuh. Artinya ini keterikatan, masih kaidah perkalian. Kalau sayur ada 3 macam, lauk ada 5, kemudian buah 6, minumannya ada 4. Kemudian kalau kaidah perkalian tinggal dikali, ada 360 cara. Bayangkan kalian kalau misalkan pakai diagram pohon menguraikan ada 360, kan lama ya. Jadi kaidah penjumlahan dan perkalian ini salah satu alternatif untuk mempersingkat pekerjaan kalian. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5, kenapa masih Bapak tanda tanya? Di sini kalian lihat ada 20 anggota organisasi, akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris. Masalahnya, ketuanya berapa caranya? Bendaharanya berapa? Sekretarisnya berapa? Kan tidak jelas seperti soal-soal sebelumnya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang ya, pencacahan berulang dan tidak berulang. Pencacahan berulang dan tidak berulang ini, kalau kalian perhatikan, ini Bapak kasih contoh kata gisel kata ya. Jadi kata gisel ini kan terdiri dari 5 huruf. Kalau misalkan urutan hurufnya Bapak ubah-ubah, misalkan menjadi gesil, jadi urutan hurufnya diubah, atau bisa diubah menjadi lesik, atau bahkan silet, dan seterusnya, berapa ada kemungkinan kata baru yang dapat dibentuk? Kalau misalkan tidak ada huruf yang berulang, berapa? Kan di sini ada terdiri dari 5 huruf ya. Coba kita buatkan 5 kotak. Masing-masing kotak artinya kotak yang paling kiri itu huruf yang pertama, kotak yang selanjutnya di kanannya ada huruf yang kedua, dan seterusnya ya. Dilihat dari huruf pertama, ada berapa kemungkinan kita bisa ambil? G, I, S, E, L, kan semua bisa kita taruh di huruf yang pertama ya. Boleh. Jadi ada 5 kemungkinan di sini. Kemudian setelah 5 huruf itu kan salah satunya kita pakai di huruf yang pertama, ya kan? Berarti tersisa lagi ada berapa huruf? Ada 4 huruf, ya kan? 4 huruf yang bisa dipakai untuk mengisi di posisi huruf yang kedua. Jadi di sini ada 4 huruf yang bisa mengisi. Seterusnya karena 2 huruf yang sudah bisa dipakai, berarti tersisa lagi 3 huruf. Di sini 3 huruf, 2 dan 1. Ngerti maksudnya? Jadi gini, kalau huruf kan di sini ada 5 huruf. Huruf yang pertama kan bisa diisi G, boleh I, boleh S, boleh E, boleh L. Ada 5 cara, ada 5 kemungkinan. Nah, kalau misalkan kita pakai G, berarti di huruf yang kedua kan udah nggak boleh pakai G. Kan berarti hanya tersisa I, S, E, L. Kan ada 4 kemungkinan, maka di sana 4. Nah, kalau misalkan dipilih huruf I, berarti kan GI sudah nggak bisa dipakai. Berarti kan tinggal S, E, L, makanya tinggal 3 kemungkinan di huruf yang ketiga dan seterusnya ya. Jadi karena di sini masih kaidah perkalian, tinggal kita kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1, hasilnya 120 kemungkinan. Ya, jadi ada 120 kata baru yang bisa dibentuk. Sekali lagi, kalau nggak percaya, buktikan dengan tabel atau diagram pohon ya. Ini kalau misalkan tidak ada huruf yang berulang. Kalau misalkan ada huruf berulang kayak gimana? Misalkan seperti ini. 5 huruf yang baru adalah G semua, atau 3 atau ada 4 huruf I, 3 huruf S, dan seterusnya. Jadi bagaimana? Tentunya kata yang dibentuk kan lebih banyak ya. Kita buat lagi 5 kotak karena ini kan 5 huruf. Jadi ada 5 kotak. Huruf yang pertama atau kotak yang pertama kan bisa diisi G, I, S, E atau L. Kan ada 5 huruf di huruf yang pertama. Kemudian di huruf yang kedua, kalau misalnya kita ambil G, di huruf yang kedua boleh nggak G lagi? Boleh ya, karena di sini boleh berulang. Jadi di sini masih 5 lagi. Begitupun juga dengan huruf ketiga juga 5 dan seterusnya. Jadi semuanya bisa 5 ya, semua huruf masih bisa berpeluang masuk. Jadi ini kejadian ketika hurufnya boleh diulang atau berulang ya.
Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 3125 ya, terbukti lebih banyak ya karena hurufnya bisa diulang. Itu pengertian dari kasus pencacahan berulang dan tidak berulang contohnya ya. Nah, kita jawab soal yang tadi, soal yang nomor 5. Sebuah organisasi terdiri dari 20 anggota akan dipilih 3 pengurus. 3 pengurus berarti kita ambil 3 buah kotak. Kalau tadi 5 huruf, berarti kita ambil 5 kotak. Kalau sekarang 3 pengurus, kita ambil 3 kotak. Dimana kotak yang paling kiri kita isi dengan ketua. Kalian bayangkan ada 20 anggota. Berapa anggota yang berpeluang menjadi ketua? 20 kan? Ya, jadi yang belum menjadi ketua adalah 20. Yang terpilih kan 1 orang. Ketika 1 orang sudah terpilih, berarti berapa orang yang berpeluang menjadi bendahara? Sisanya ya, ada 19 orang yang berpeluang menjadi bendahara. Udah, kemudian sudah 2 orang terpilih, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi bendahara. Berarti berapa orang anggota yang bisa berpeluang menjadi sekretaris? Ada 18 ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Berarti ini termasuk pencacahan tidak berulang ya. Kira-kira kenapa tidak berulang? Ya logikanya 1 orang anggota tidak mungkin mengisi posisi lebih dari 1. Misalkan dia menjadi ketua sekaligus bendahara kan nggak bisa. Atau dia ketua iya, bendahara iya, sekretaris iya, kan nggak bisa. Jadi tidak boleh berulang. Makanya seperti ini ya, berulang 1, 20, 19, 18. Kalau dikali hasilnya ada 6.840 kemungkinan susunan kepengurusan. Paham ya? Ya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama ada 1 sampai 7. Kemudian dibentuk bilangan ribuan. Ribuan kan artinya ada 4 huruf. Ya, kalau 1 huruf itu satuan, 2 huruf itu puluhan, 3 huruf ratusan, 4 huruf ribuan. Berarti ada 4 kotak. Ya, untuk soal yang pertama boleh ada pengulangan angka. Karena ada 7, di masing-masing kotak kan ada 7. Ya, sama seperti tadi. Berarti ini kalau 7 kali 7 kali 7 kali 7 hasilnya 2401 untuk soal nomor 1A. Karena boleh ada pengulangan angka. Ya, kalau tidak boleh ada pengulangan angka, kotaknya masih ada 4. Kotak yang pertama berarti ada 7, 1 sampai 7 semua boleh dimasukkan di kotak yang pertama. Karena 1 huruf sudah terpilih, berarti tinggal 6 huruf yang masuk ya. Ini 6, 5, 4 itu ciri khas pencacahan tidak berulang, selalu berkurang 1 kayak gitu ya. Kalau pencacahan berulang tidak berkurang, dia tetap. Kalau 7 kalau 20 tetap kayak gitu. Itu ciri khasnya ya. Kalau dikali hasilnya 840. Itu jawaban soal nomor 1B. Tidak boleh ada pengulangan angka. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Di sini ada huruf pada kata gardu. Berarti ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Nah, tanpa ada pengulangan. Jadi di sini ada tanpa pengulangan, berarti berkurang 1. Ya, gitu ciri khasnya ya. Nah, karena di sini ada 5 huruf, kita ambil 5 kotak. Tetapi kalau nomor 2A itu syaratnya apa? Huruf pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan, huruf A atau U. Karena kata gardu itu huruf vokalnya kan A sama U. Berarti huruf pertama adalah huruf vokal, berarti cuma bisa diisi 2 kemungkinan di sini. A atau U. Jadi kalau misalkan sudah dipilih 1, nih, kan berarti misalkan milih A di huruf yang pertama. Berarti tinggal berapa huruf yang bisa dipilih? Kan ada 4, G, R, D, U. Di sini ada 4, kan tanpa pengulangannya menurun terus. Iya, di sini 2. Ya, jadi hasilnya adalah 48. Nah, bagaimana kalau misalkan yang nomor 2B huruf pertama adalah huruf konsonan? Ya, berarti nanti hasilnya lah di sini 3 karena ada 3 konsonan. Ya, berulang terus seperti itu. Jadi sana bedanya 72 hasilnya. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4. Ya, jadi ada 3, 5, 6, 7 dan 9 akan dibuat bilangan terdiri 3 angka yang berbeda. Makanya Bapak buat 3 buah kotak. Nah, di sini adalah bilangan antara 400 sampai 800. Berarti huruf yang pertama yang paling kiri kan huruf ratusan. 400 sampai 800 berarti tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh lebih dari 8. 3, 5, 6, 7, 9 yang berpeluang adalah 5, 6 dan 7 saja. 3 kan enggak
9 kan enggak, nanti kalau 3 kan 300 sekian kan enggak bisa ya, kalau 9 kan 900 sekian, enggak bisa. Oke, berarti ada 3 kemungkinan, dipilih salah satu berarti tersisa lagi 4 ya, dan dipilih 2 tersisa lagi 3, tinggal dikali hasilnya 48. Terus soal nomor 4 terdiri 7 angka, kita buat 7 kotak. Kemudian nomor telepon kan dari 0 sampai 9 ya, ada 10 angka di sana ya. Kemudian ditempati posisi pertama ditempati angka 5. Jadi posisi pertama harus angka 5, berarti cuma ada satu kemungkinan. Ya, jadi cuma 5 aja kan, cuma satu kemungkinan. Posisi terakhir angka ganjil. Nah, angka ganjil 5 itu kan termasuk angka ganjil ya. Sedangkan angka ganjil 0 sampai 9 itu ada 5. Ada 5 buah angka ganjil, sedangkan angka 5 kan sudah dipakai di angka pertama, berarti tersisa 4 bilangan ganjil. Di bilangan terakhir itu ada 4. Kemudian karena di sini boleh berulang, tidak ada pengulangan ya, berarti ini menurun. Ya, kenapa 8? Karena sudah ada 2 bilangan yang dipakai. 0 sampai 9 kan ada 10 bilangan. Bilangan pertama dan bilangan terakhir sudah dipakai, kan sudah 2 bilangan dipakai, berarti ada 8 yang kemungkinan tersisa. Terus berulang ke bawah ya, makin kecil ya. Kemudian di sini hasilnya 26.880. Oke, ini materi kita yang terakhir, faktorial. Nah, di sini seperti yang tadi, Gisel itu kan seperti ini kita dapat ya, 5, 4, 3, 2, 1 dikali semua. Nah, perkalian menurun sampai 1 ini dinamakan faktorial, dilambangkan dengan huruf seru. Kalau dimulai dari 5 sampai 1 berarti 5 faktorial ya. Artinya dia 5 kali 4 kali 3 2 kali 1 itu hasilnya 120 ya. Jadi kalau faktorial itu definisinya seperti ini. Kalau n faktorial berarti dimulai dari n dikali n nya itu dikurangi 1, kemudian dikali n nya itu dikurangi 2 sampai hasilnya 1, sampai dikali 1 gitu maksudnya ya. Kalau 5 kurang 1 ke 4, 5 kurang 2, 3, 5 kali 4 kali 3 sampai terus menurun sampai hasilnya 1, itu dikali semua, itu faktorial. Ini tujuannya untuk menyingkat penulisan aja sebenarnya. Kalau misalkan bayangkan kalian 20 faktorial, kan 20 sampai 1 ya, 20 ke 19 ke 18 ke 17 itu kalau kalian tulis kan panjang, jadi bisa ditulis singkat dengan cukup 20 tanda seru, 20 faktorial ya. Ya, sama seperti tadi 5 faktorial kan ini pengertiannya. 4 faktorial seperti ini, 4 sampai 1, 3, ya seterusnya. Kalau 0 faktorial berapa? 0 faktorial itulah sama dengan 1. Kalau kalian penasaran, itu masih ada banyak sumbernya di internet. Kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1? Jerome Pauline pun sudah pernah bahas di Instagramnya. Silahkan kalian cek kalau kalian penasaran kenapa 0 faktorial sama dengan 1 ya. Ini contoh soalnya 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita uraikan 7 faktorial seperti ini, 3 faktorial seperti ini. Nah, kita lihat ada bilangan yang sama ya, 3 kali 2 kali 1, ini bisa dicoret ya, sehingga tersisa 7 kali 6 kali 5 kali 4, sehingga hasilnya 840. Ini bisa juga dibuat seperti ini pengerjaannya, boleh ya, boleh seperti ini pengerjaannya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Lebih singkat jawabannya, karena 3 faktorial kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Boleh disingkat seperti ini. Kemudian di bawahnya tidak perlu diuraikan, 3 faktorial aja, karena di sini sudah ada bilangan yang sama, sudah bisa dicoret. Sehingga tersisa sama seperti cara sebelumnya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Boleh, mau yang lebih singkat boleh, mau yang diuraikan seperti yang di atasan, caranya juga boleh. Ya, sama-sama jawabannya 840. Kalau soalnya seperti ini, 15 faktorial ada 2 faktorial kali 13 faktorial. Berarti di sini di bawahnya kan 2 faktorial kali 13 faktorial itu ya. 15 faktorial bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian ya ini tetap 2 faktorial 13 faktorial. Kemudian 13 faktorial kan sama ya, bisa dicoret. Ya, tersisa 15 kali 14 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu apa? Kan 2 kali 1 ya. Dengan 14 sama 2 itu bisa dicoret. Hasilnya adalah 7, sama-sama dibagi 2, berarti 15 kali 7 sama dengan 105. Jadi itu saja materi kita.
Intinya nanti kalian silahkan mencoba sendiri, ada banyak latihan soal di LKS yang bisa kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Bapak. Jadi sekian, selamat mencoba.